dan bagaimana tentang anggaran yang ada di desa. Semua itu masyarakat harus tahu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Akuntabel. Saya melaksanakan tugas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik moral maupun material. Apabila kepala desa melakukan penyelewengan atau tindak pidana, kami silakan masyarakat yang melaporkan ke aparat penegak hukum. Lalu 1 kali 25 jam, di mana saja, kapan saja kepala desa dibutuhkan, saya siap hadir mendampingi masyarakat. Yang ketiga, yang selanjutnya, saya latar belakang sarjana hukum dan purnawirawan Polri yang telah berpengalaman di bidang hukum. Saya siap memberikan bantuan pertimbangan hukum kepada masyarakat yang memerlukan. Saya tidak ingin masyarakat saya terkucar kacir tidak mendapat pertimbangan hukum. Ini saya berikan secara gratis, cuma-cuma, jangan khawatir, supaya masyarakat saya tahu bagaimana sebenarnya kebijaksanaan kepala desa, pelayanan kepala desa kepada masyarakat. Kalau di bidang anggaran, saya tidak mau anggaran itu tidak diketahui oleh masyarakat. Betul, sudah ada papan yang terpasang, tetapi masih abu-abu. Anggaran belanja sekian, anggaran pembangunan sekian, dan lain-lain. Tetapi masyarakat tidak tahu. Masyarakat tidak tahu pos-pos anggaran itu, sehingga masyarakat bertanya dalam hati. Itu di bidang anggaran. Masyarakat harus tahu semua anggarannya. Berapa jumlah anggarannya, berapa anggaran belanja untuk pegawai, berapa anggaran untuk pembangunan. Itu bersifat terbuka. Bila perlu saya jadi kepala desa, saya rapatkan semua 3 baca. Ini loh yang diusulkan, ini loh proyeknya, ini loh yang akan dikerjakan. Apabila memang proyek itu untuk masyarakat, silahkan masyarakat membentuk tim, karena di masyarakat sudah ada tim pembangunan. Saya sebagai kepala desa tidak mau dikatakan seperti pepatah mengatakan pedagang sate. Ingat itu. Saya tidak mau saya jadi kepala desa dikatakan seperti pepatah pedagang sate. Mungkin Bapak Ibu masyarakat sudah tahu semua, istilah pedagang sate itu adalah kepala desa membeli daging sendiri, kepala desa membuat bumbu sendiri, kepala desa nusuk sate sendiri, kepala desa ngebek sendak sendiri, kepala desa menjual satenya sendiri, dan kepala desa menikmati keuntungannya sendiri. Saya jadi kepala desa, tidak ada yang seperti itu. Semua anggaran, semua proyek, masyarakat harus
biar semua masyarakat terbuka pikirannya. Untuk selanjutnya, saya setelah beberapa melakukan analisa dan saya lihat sendiri, sekarang ada yang tidak terpecahkan permasalahannya. Yang pertama, tentang kapal batas. Bapak Ibu semua yang mendengar visi misi saya ini supaya terbuka pikirannya. Kita di sini sudah 10 tahun lebih berdiri desa ini. Namun yang menjadi permasalahan adalah kapal batas. Mungkin itu dianggap kecil, tapi saya itu menganggap besar permasalahannya. Kalau tidak sekarang kita pecahkan, semua keturunan kita akan tidak bisa tahu tentang alasannya kenapa kapal batas dipermasalahkan. Saya ngerti dulu pada waktu kita pemekaran, kita ada tekanan karena kita takut dengan tekanan itu, jadi kepala desa kita terima-terima saja. Itu hal yang tidak kita salahkan karena kita harus pemekaran. Jadi kalau kapal batas ini yang kita tidak pecahkan menjadi bumerang untuk keturunan kita, kita tidak mau seperti itu. Namun kita perlu urun rembuk semua komponen. Kapal batas itu penting karena menyangkut wilayah. Ya, sekarang wilayah itu hanya ditanami padi saja, sehingga Bapak Ibu sudah jelas apa sih hasilnya padi. Tetapi di luar itu masih banyak yang belum. Sudah habis. Cepat sekali Ya. belum dapat. Terima kasih. Karena waktu sudah habis. Semua itu dari saran kami, karena ini waktu, kami terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami tutup dengan beberapa sandi. Om Santi. Ya, baik. Silakan calon nomor 1 untuk kembali ke tempat. Untuk penyampaian visi dan misi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Imade Suarjana. Untuk waktu kami persilakan. Sejak dalam perkara kali mengenai ring keseluruhan kita keseluruhan yang dewasa melihat memiliki penting kita komunitas diri mengenai tuntunan kembali mengubi kita terpilih adalah perempuan. Tapi dari kami, saya tidak punya kepercayaan untuk melanjutkan tujuan kita kami belum kita sedang melaksanakan. Karena saya pun mengalami ini kegiatan yang kira langsung sambut tentang 80% malih saya itu malih 20%. Waktu itu dari kami calon nomor 2 Sampung Makaryo terbukti menghadiri jagat Prokasa Kediri wet saking pemekar desa tunggu di jam satu jam Makaryo jika mulai dari tahun 93 tahun yang tapi waktu itu tidak batas pemuda tentu pun batas yang pemuda pelopor tingkat nasional itu tidak memahami memajukan desa untuk melayani masyarakat lebih cepat dari yang kayunan pemuda desa satu wilayah negara ini Kaso
jiwa organisasi masih hidup. Bersemangat, lanjutkan. Mungkin tidak memaparkan visi misi. Visi terwujudnya masyarakat desa bermasa berdiri yang mandiri, sejahtera melandaskan Trihita Prana. Trihita Prana berasal dari kata tri, tercipta, sejahtera, Ivano sebab. Pada tekad Trihita Prana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, lingkungan, dan manusia dan sesama. Mandiri, artinya dapat mandiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, sedang, dan papan kita, pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan bersih, energi, dan lain. Sejahtera, artian masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh berkembang bersama menuju keseimbangan dan sosial. Visi pertama, mandiri, meliputi hancur mandiri yang meliputi mandiri air. Masyarakat desa Bokasio Kediri mendapatkan air bersih dengan harga lebih murah dari harga PDAM. Masih hadap kehidupan air sangat dibutuhkan di desa Bokasio Kediri. Bahkan masa depan kita air merupakan emas hijau di desa Bokasio Kediri. Bahkan di Bandung pun sekarang masih perkembangan. Mandiri energi, seluruh warga yang memiliki ternak memiliki biogas sebagai sumber energi, di mana untuk saat ini sudah terdapat 44 unit biogas. Mudah-mudahan terus berkembang. Dari lakukan survei pembangkit listrik tenaga air di bendungan kita punya dua bendung itu, kalau kita manfaatkan dengan pembangkit listrik tenaga air yang luar biasa. Mandiri pangan berbentuk kualitas tani, kelompok manufacturing, dan pelatihan pengolahan makanan, pengemasan. Setelah pemilihan ini, kita juga mempunyai ketahanan pangan. Nanti kita akan memprogramkan untuk ibu-ibu yang mau ngadah sedikit, nanti akan kita lakukan. Mandiri pengolah sampah terbentuk bank sampah yang eksis sampai sekarang di desa provinsi Indonesia Kediri, bahkan tidak di desa-desa lain belum masalah. Mandiri pengolahan wisata, pengelolaan wisata, telah mendapatkan bantuan dari dinas wisata berupa peralatan tim, misi yang ada di sini dari dinas wisata. Karena masalah COVID ini, ide yang kita laksanakan ini diajukan di Pemerintah Baru lebih kurang desa wisata kita mendapat pendataan karena masa COVID tidak dapat dilaksanakan lebih kurang 2 miliar. Karena COVID kita dikurang. Misi kesejahteraan mengikuti sebagai berikut: memperkokoh kerukunan hidup masyarakat dalam menjalani adat budaya dan agama. Sasaran misi meliputan meningkat selada bakti masyarakat terhadap ajaran agama dan simbol-simbol keagamaan. Desa sudah melaksanakan kegiatan pengajiannya yang meliputi bantuan pokok nikah setiap tahun yang ada sekitar 80 juta. Bantuan pokok pengabenan yang sekarang berjalan sekitar dan bisa berjalan. Mudah-mudahan nanti ditingkatkan menjadi kembali ke semula. Total kurang nanti masih di pulau pemakan, pulau Natal, beruntung, pulau batu penghijauan, setiap kalau di batu 5 juta. Mengemban sumber daya manusia yang bermutu dengan berbasis pada nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan teknologi dan budaya. Sasaran di sini peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan non formal. Pendidikan non formal mengikuti les bahasa Inggris atau debut sudah dilaksanakan secara COVID, nanti kita akan dilaksanakan. Pendidikan formal saya menunjukkan keinginan masyarakat di desa Bokasio Kediri ini yang mendapatkan pendidikan gratis setelah rekaman SMA, nanti terlanjur itu dan dibantu oleh pemerintah. Kita akan mengambil inisiatif masyarakatnya biar SDM-nya lebih tinggi, karena masyarakat biasanya kalau sumber daya manusianya lebih lebih tinggi, kemiskinan akan berkurang. Yang keempat, melindungi masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah.
meningkatkan intensi desa wisata berpusat berdiri, pengembangan atraksi wisata yang belum ada menjadi ada. Ini merupakan inisiatif apa yang terhadap atraksi yang ada di masyarakat sudah banyak, sudah punya umur-umuran. Nanti saya akan menciptakan inisiatif baru, yaitu menata bibit dalam luar yang sudah terjadi sudah banyak, maka kami itu dipakai untuk kolam renang, permainan untuk umpan, di pinggirnya itu di sebelah itu kita akan membuat tempat kemah untuk masyarakat dan kami yang mengingat di sini. Pendidikan selama pertama yang kesalahan kami, tanah provinsi yang ada di Bung seperti ini sebanyak 18 tahun di tanah itu akan diberikan pengelolaannya kepada desa Pembangunan sendiri, akan dipakai untuk sarana olahraga, pendidikan, aktivitas bumdes. Desa Pembangunan Pertiwi sudah berjalan, saya sudah membuka akses jalan di desa Pembangunan Pertiwi ini sepanjang 18 km. Bukannya desa ini saya bukannya vakum, masih sudah bergerak 18 km yang belum selesai semua, tapi 22 km di barat dan kami itu mudah-mudahan nanti kita akan tunjukkan semoga itu sukses berjalan. Ya, dari papan kami, mudah-mudahan nanti ada beberapa restu saya dapat melanjutkan beberapa saya yang kurang. Selanjutnya, saya siap menjawab pertanyaan. Baik, demikian penyampaian visi dan misi dari calon perbekal nomor 22. Selanjutnya adalah penyampaian visi dan misi dari calon nomor urut 3, Bapak Inyoman Kudo SE. Untuk waktu kami persilakan. Om Swastiastu. Ade lagi berjalan juga secara kami. Mengkas komiti dari Ramo, Deso, Kongkaso Pertiwi. Sana kini banyak kikian. Sana nyarakan acara virtual lain makin pemaparan visi dan misi calon perbekal desa Kongkaso Pertiwi. Sebelum kikian lanjut, kita mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada panitia yang sudah memandu acara dan memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk ikut tampil sebagai salah satu kandidat. Yang saya hormati pula ini senior-senior yang ada, ini dari Karangdalam 1, ini Pak Adi Arjano, kemudian ini senior yang Pak Made Swarjano, selaku Pak Perbekal kemarin, kemudian Ratu Idolane Sarasami, Pemengkas, Komisi dari sejumlah Desa Kongkaso Pertiwi, Menteri Sipil, Dikian Koneksi di Kale. Dari kesempatan politik yang aturkan budi syukur yang sangat dalam. Ada pendidik yang dewasa karena dia diberikan kesempatan untuk ikut menjadi salah satu kandidat calon perbekal nomor 1. Aditya Ratu Idolane Sarasami, Bapak Ibu warga Desa Kongkaso Pertiwi yang kita hormati, yang kita kagumi, yang banggakan. Saat ini yang dipercaya oleh Bapak Ibu Ratu Idolane Sarasami. Yang pertama, program ini pastilah melanjutkan program desa yang sudah ada. Melanjutkan, kemudian memberikan yang terbaik lagi. Karena tagline saya adalah membawa perubahan. Yang sudah ada baik untuk masyarakat tetap kami akan lanjutkan. Kemudian ada beberapa program yang harus kita benahi dan harus kita tata. Ini adalah dari kami, saya pengalaman pikiran yang ini nyalon sering perbekal politik yang boleh nomor urut 3 nangin ini program dan visi misi dia. Mohon izin dia akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua visi misi dia. Yang pertama, visi terwujudnya desa Kongkaso Pertiwi yang santi, sejahtera, akuntabel, nyaman, transparan, harmonis, dan benar. Baru melandaskan prinsip kesetaraan. Itu adalah suatu visi. Kemudian visi ini
sesuai dengan keahlian. Kemudian perencanaan hingga pelaksanaan APBDes kita akan selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama di kelembagaan desa. Harus ikut baik dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Itu wajib karena hubungan harmonisnya di sana. Kemudian menampilkan secara terbuka, ini transparannya, offline dan online. Dan kami akan tunjukkan, nanti akan ciptakan perlayaan tim, kita akan tunjukkan itu bahwa kita harus menuju desa digital. Pelaksanaan ini menuju desa digital sesuai arahan Bapak Bupati. Kita akan ada web desa yang selalu aktif, dipantau selalu oleh masyarakat, baik dari masyarakat kecil, menengah dan atas, sampai anak diusir pun itu maka sudah diingat pemaki desa lebih. Kemudian penataan BUMDes, terutama tentang PAM desa. Lanjut, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Strateginya adalah kami akan suruh kepala lingkungan untuk mendata administrasi masyarakat, baik dari KK, KTP, KIS, itu wajib biar data KIS yang sampai normatif. Kemudian akan kerjasama dengan pihak terkait. Kemudian kami akan bikin di satu pelayanan di kantor desa secara offline dan online, biar masyarakat tidak sampai pergi jauh dari desanya. Desanya adalah tempat pelayanan prima bagi masyarakat. Kemudian pelayanan pendidikan, kami akan siapkan dana beasiswa kepada anak-anak yang yatim piatu, itu prioritas. Nah, lanjut, di pelemahan ini melakukan penataan wajah desa. Wajah desa kita sekarang sudah baik, tetapi kami akan melakukan penataan baik dari pelajaran, kemudian dari sampah, kita akan menunjukkan 3 TPSR, dan kami akan kerjasama dengan pihak terkait dan pihak ketiga untuk membantu desa kita. Karena kita berdiri sendiri pun belum siap di tahun ini, kita harus ikuti kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian TP3SR, telajakan yang dari warga yang belum kita tata wajah depannya, biar menjadi asli indah, bisa menjadi destinasi wisata. Karena desa kita di kemarin ditunjuk sebagai desa wisata. Baik, Bapak Ibu tidak ada saran kami, itu poin-poin pokok dari visi-visi dia, dan tidak ada presiden membikin ada saran restu ngayak yang berbekal seperti ini di ke yakin masalah dia. Ini program-program selanjutnya ini tetap dijalankan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, kelembagaan desa, itu wajib, dan itu wajib juga ada pendanaan. Unsur transparan dan akuntabel. Sebelum diakhiri pemikiran tidak ada saran kami, tidak hanya sedikit berpesan menyampaikan beberapa hal. Selama Tidiang Lenter Ngayak kantos Ketua BPD, kami 1 tahun 1 liter sudah lewat. Kami secara pribadi mohon maaf, seandainya ada kurang pelayanan dari kami, bukan maksud kami untuk sengaja seperti itu, tidak. Kami tekankan bahwa BPD tidak pernah tidak ada yang setuju dengan program desa. Ini catatan buat tidak ada saran kami. BPD tidak pernah tidak setuju dengan program desa. Kami ada di dalam. Yang penting sesuai dengan program itu, balanya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Nah, ini yang dimakan. Lagi kita masa bro yang ada saran kami. Selanjutnya nih, 3 matur yang ada saran kami. Nanti tidak ada sampul mentani, boyo yang nasibkan segala. Wenten perhelatan politik sekali mantin pemilihan berbekal, boyo jadi wenten istilah unsur partai. Tidak ada unsur instruksi juga mental. Niki murni adalah dengan rasa yang banyak. Itu adalah keinginan daripada masyarakat. Kemudian harapan. Nah, di sini ada 2 unsur yang sangat melekat dalam pemilihan berbekal. 1 rasa, kemudian harapan. Harapan yang dia maksud adalah bagaimana desa kita ke depan, siapa yang akan diberikan harapan untuk memajukan desa kita. Itu yang paling penting. Oke. Ini adalah dari saran kami pada bisa kita yang pernah menggurui, utawi nasikan segala, kita yang mengingatkan Ratu Dadane bahwa harapan dikian pemilihan berbekal Profesor Perdewi ini berjalan dengan damai, nyaman, santun, ngiring, kita berbuat menapi wasane berkolaborasi secara adil dan merata. Nah, ini tidak ada unsur
tekanan-tekanan. Nah, kita akan tujuan utamanya dalam membangun desa. Baik, tapi dalam desa kami, tagline kita adalah yen ide dane ngayunan perubahan giring. Coblos nomor 3, berbaju hitam pakai kacamata. Om Santi 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 Om. Itu semua. Baik, terima kasih atas penyampaian dari calon nomor urut 3. Mari kita tepuk tangan untuk ketiga calon. Oke. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi sudah disimak dengan baik oleh para audiens, sehingga saat ini sesuai dengan susun acara yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab sesuai dengan tata tertib yang sudah disampaikan akan kita prioritaskan yang pertama yang ikut melalui Zoom meeting, yang masuk ke dalam ruang Zoom meeting. Bagi Bapak Ibu audiens yang ingin bertanya melalui Zoom meeting dapat mengangkat atau meraise hand di aplikasi Zoom-nya, di mana sesi ini kita batasi, jika banyak nanti kita batasi ke 3 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, untuk Bapak Ibu yang ikut melalui ruang Zoom meeting, kami persilakan untuk meraise hand. Oke. Yang masuk di akun Real Barismi. Ya, istrinya Bapak salah satu pengusaha yang ada di Desa Bungkasa Pertiwi ini, Bapak Yandi ini. Oke, beserta dengan mungkin jajarannya. Baik, silakan untuk Bapak Yandi selaku pengusaha yang ada di Desa Bungkasa Pertiwi untuk mengajukan pertanyaan. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Agung sebagai moderator dan juga para kandidat semua. Jadi dari semua visi yang Agina hari ini cukup beberapa daripada mereka, ada salah satu daripada mereka memang luar biasa mengena bagi saya. Dan ada pun untuk para kandidat satu yang saya Bapak ya, kepolisian ini rasanya kalau nggak salah. Selamat ya, dan ikut berjuang di sini untuk membangun desa. Tetapi visi dan misinya belum lengkap karena waktu tidak memungkinkan. Yang kedua, kepada Bapak Mandesa Jalan. Jadi ketika nanti saya usahakan untuk Zoom meeting ke depannya untuk izin untuk membuka masker karena kami tidak jelas sama sekali apa yang Bapak katakan dalam Zoom meeting ini karena terbentuk dari masker Bapak. Tetapi kami berharap dalam artian seperti ini. Dari beberapa visi dan misi, yang misinya yang kami katakan untuk kandidat kedua, sebenarnya itu sangat amat dangkal karena semua bisa melakukan hal yang seperti itu. Jadi beberapa dari program yang Bapak sudah lakukan, itu banyak sekali terjadi pengandetan, artinya tidak selesai. Ya sebenarnya dari Bapak harus memberikan kami itu penyelesaian yang luar biasa seperti jalan kami yang ada di Gabuni itu sampai mana prosesnya. Tetapi Bapak sudah mengatakan bahwasanya kami memiliki visi tersendiri dan misi tersendiri untuk dari tidak ada menjadi ada seperti kolam renang kemudian. Apakah Anda tidak mau menyelesaikan hal tersebut dulu secara legalnya, legal standing yang ada seperti sertifikasi ya kemudian dan lainnya ya baru Anda itu nanti mencoba untuk yang baru. Nah dari hal tersebut kami cukup mengerti bahwasannya apa sih sebenarnya misi Anda ke depannya untuk membangun desa ini. Apakah Anda membuat sesuatu yang mangkrak, apakah sesuatu beban kepada periode berikutnya. Nah itu adalah dia pertanyaan dia. Mohon dijawab dulu karena ada beberapa juga dari tapal batas yang kita tahu Bapak sudah membangun tapal batas, yang membangun pabrik di sana, tetapi tapal batas tidak keluar yang seperti dikatakan kandidat satu. Nah itu yang saya baca. Kalau nggak salah yang itu juga adalah di taman, gitu kan? Nah
Nah, jadi beberapa hal tersebut Bapak tidak bisa memungkiri. Mohon maaf, mohon fokus kami karena waktu kita terbatas. Jadi kami mohon untuk ke pertanyaannya Pak Edi. Mungkin bisa. Pertanyaan saya. Iya. Pertanyaan saya, sampai mana sudah daripada beberapa proyek Pak ya untuk di Tegak Kuning dan di kapal batas tersebut sehingga kami clear. Oke, berarti ini pertanyaan ya. Berarti pertanyaan untuk calon nomor urut 2 nih. Jadi terima kasih Pak Yade atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kami mohon para audiens yang akan bertanya. Yang pertama itu menyebutkan nama terlebih dahulu. Mohon maaf tadi saya lupa. Kemudian yang kedua, ya, di pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya apa? Oke, jadi kita fokus ke sana. Baik, untuk penanya yang pertama kami kira sudah cukup. Untuk yang selanjutnya, kami persilakan kepada audiens yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Untuk Pak Yandi, untuk calon nomor 1 dan nomor 3 tidak ditanyakan ya? Bagi saya untuk yang nomor 1 karena adanya programnya tidak clear, makanya kami tidak bisa untuk mengatakan. Oke, siap. Baik, untuk penanya yang kedua, kami persilakan. Silakan jika ingin bertanya untuk mengangkat tangan atau raise hand melalui aplikasi Zoom. Baik. Kalau tidak ya sambil menunggu kami persilakan karena ini baru satu pertanyaan yang ditujukan kepada calon nomor urut 2 kepada Bapak Imade Sarjano untuk memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dari Bapak Yande. Dan terlebih dahulu mungkin maskernya bisa dibuka karena masuk sesuai dengan masukan dari audiens suaranya agak kurang jelas. Untuk waktu kami persilakan. Semua ini adalah semua Pak Yandi. Ini jalan lingkar kuning atau lingkar barat bagi 2 kilometer memang belum put gitu. Atau pembukaannya sabun saking puskesmas Baler ke dalam luar nyambung ke jalan lot itu lalu meresidang got dengan lebih kurang ke 300 meter. Untuk kan kegiatan itu sabun diajukan di APBD tentang meresidang karena deposit yang arah dengan COVID ini. Tidak mungkin mengajukan ke APBD kalau tentang boleh apa jika mawinan margi duene mangkrak sekali makin jika bentane ini ring tinggi program yang benten menjadi benten jika campur desa luas tanah jika ring tinggi karena dalam luas pun cuma 16 aro harga pun kita sok per aro jika campur setahun sekali desa penata jika makin bacaan pelaksanaan ini tidak ajukan ring pemerintah Kabupaten Badung penataan itu tahun 2020 di ide sampun keluar ya. Cuma eksekusi ini belum sampai mungkin tentukan kenai COVID waktu tahun 2020 itu mau ini mangkrak makin saking desa sampun menganggarkan ini penataannya lahan berikut yang sidang urusan ini yang sidang dan lain-lain itu kadang kita penataan lahan dan itu semua yang Baik, terima kasih Bapak Imade Sarjano atas tanggapannya. Baik, untuk sesi selanjutnya kami persilakan kepada penanya yang bertanya melalui aplikasi Zoom. Karena sesuai taktik, nanti kalau terlalu lama nanti tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang memberikan komentar, saran, maka sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati Badung, 2 dikali 15 menit tidak ada interaksi, maka
kampanye secara daring akan diselesaikan. Baik, mungkin dari panitia sudah merangkum nih, ada yang bertanya melalui media sosial Facebook, YouTube, atau di sini di kolom chat Zoom juga belum ada. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mengikuti kampanye daring calon perbekal Desa Bongkaso Pertiwi untuk melakukan tanya jawab nih, karena sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab. Silakan. Ya, ini ada yang bertanya karena kameranya rusak, apakah bisa melalui chat? Ya, bisa. Silakan mengajukan pertanyaan melalui chat. Bisa melalui kolom chat di Zoom atau kolom chat di YouTube maupun di Facebook Bongkaso Pertiwi sesuai dengan yang sudah di-share ke masyarakat. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan interaksi dengan para calon perbekal melalui ketiga media sosial tersebut. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung terlebih dahulu, kami persilakan. Ya, ini masih ya, ini dari Bu Penny yang bertanya tadi. Nah, ini langsung aja karena ini tidak yang bertanya langsung. Ini sesuai pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Penny Kametro terkait dengan ketiga calon. Oke, jadi ini yang ditanyakan adalah ketiga calon, di mana pertanyaannya mohon dicatat oke. Apakah yang akan dilakukan oleh ketiga calon soal dunia pendidikan, terutama fasilitas dan pendidikan non formal untuk usia dini dan para pemuda sebagai bekal mereka nantinya. Nah, jadi ini mungkin Bapak Ibu para calon sudah mempunyai visi dan misi terkait dengan pendidikan terhadap anak-anak dan pemuda yang ada di Desa Bongkaso Pertiwi. Jadi karena pertanyaan lain belum muncul, untuk mengefektifkan waktu tanya jawab, maka kesempatan menjawab itu sesuai dengan nomor urut akan kami berikan kepada yang pertama kepada calon nomor urut 1. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Madi Arjana SK untuk menyampaikan tanggapannya. Tes. Terima kasih Ibu Penny. Perkenalkan, saya calon nomor urut 1. Nama Imadi Arjana SK, berasal dari Karangdalam 1, Desa Bongkaso Pertiwi, Purnawirawan Polri, kerjaan terakhir Purnawirawan. Jadi Bu Penny kalau tidak salah menanyakan coba ulangi, apakah yang akan dilakukan oleh ketiga calon soal dunia pendidikan, terutama fasilitas dan pendidikan non formal untuk usia dini dan para pemuda sebagai bekal mereka nantinya. Oke. Jadi fasilitas apa yang akan dilakukan untuk pembekalan non formal ya? Pendidikan non formal bagi pemuda. Jadi kalau saya
saya mengemban tugas menjadi kepala desa. Jadi pendidikan non formal sudah barang dahulu saya lakukan dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan bagi pemuda dan menggandeng para pengusaha yang ada di Desa Bongkaso Pertiwi atau di luar Desa Bongkaso Pertiwi yang bisa membantu kita dalam meningkatkan pendidikan non formal seperti pelatihan-pelatihan sehingga mereka mempunyai bekal atau mempunyai kelebihan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sehingga bisa dimanfaatkan untuk tenaga kerja baik yang membutuhkan atau dia bekerja sendiri atau menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi saya tegaskan lagi, saya akan menggandeng para pengusaha baik yang ada di Bongkaso Pertiwi atau di luar Bongkaso Pertiwi untuk melakukan pelatihan-pelatihan sehingga dia mempunyai bekal dalam menjalankan kehidupan, tidak terpaku dari apa yang mereka lakukan. Jadi itu untuk para pemuda. Untuk para anak-anak kita tetap memberikan juga baik mendatangkan guru-guru yang non formal yang menekan biaya pendidikan sehingga mereka mengerti paling tidak bisa membaca tulis sehingga untuk selanjutnya di jenjang selanjutnya dia bisa mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga mempunyai bekal bagi mereka yang telah menerima pelatihan-pelatihan. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Bapak Mariano Desa telah menyampaikan tanggapannya dari pertanyaan Ibu Feni. Kemudian karena ini berkaitan dengan calon kedua dan ketiga juga, maka waktu kami persilakan kepada Bapak Imadi Suarjana selaku nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Saya ulang lagi sekali pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan oleh ketiga calon soal dunia pendidikan, terutama fasilitas dan pendidikan formal untuk usia dini dan para pemuda sebagai bekal mereka nantinya. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya hormati Ibu Feni. Terima kasih atas pertanyaannya. Di Bongkaso Pertiwi, pendidikan non formal sebelum COVID sudah berjalan. Karena kendala COVID ini agak macet. Mudah-mudahan sekarang sudah akan bergerak lagi. Pendidikan non formal masalah les bahasa Inggris antar depot itu akan dilaksanakan terus. Bahkan sudah ada kerjasama dengan Green School masalah bahasa Inggrisnya itu. Bahkan setiap hari ulang tahun Green School selalu hadir ke sini. Di Green School ada kegiatan ulang tahun, anak-anak di sini ke sana dia merayakan. Itu kan ada rasa bahwa desa kami ini sudah bisa berbahasa Inggris SD-nya terutama. Maka desa-desa yang tetangga-tetangganya sebelah Green School itu kan belum mungkin ada, bahkan dia itu lari ke sini dia kerjasamanya. Itu bukti real yang sudah terlaksana di desa Bongkaso Pertiwi. Untuk kegiatan untuk kepemudaan bahkan untuk kemasyarakatan, desa Bongkaso Pertiwi sudah mengadakan kerjasama dengan Universitas Politeknik. Apa-apa yang dibutuhkan, yang diperlukan di desa Bongkaso Pertiwi, masalah pemindahan pariwisata sudah siap yang untuk membantu, bahkan sudah memberikan sertifikat yang sudah lulus masalah gaib, masalah tata ruang, masalah pengaturan ruangan itu, masalah kegiatan hotel itu sudah semua dilaksanakan. Nanti mudah-mudahan
Bung Kaso Pertiwi ini mempunyai kemampuan untuk anak-anak SMP yang sekarang tidak boleh memakai sepeda motor ke sekolah, biar tidak mempunyai beban dari orang tuanya untuk antar jemput. Semoga nanti di desa bisa menyiapkan bus antar jemput untuk SMP. Itu harapan kami yang lebih tinggi. Cuma Bu, makasih Bu. Baik, demikian harapan dari Bapak Bima Deswardiano. Kemudian kami persilakan kepada nomor 23. Kalau nomor 23, saya ulangi pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan oleh ketiga calon soal usia pendidikan, terutama fasilitas dan pendidikan non formal untuk usia dini dan para pemuda sebagai bekal mereka nantinya. Untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Nyoman Budo, SI, untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih pula kepada Ibu Penny yang begitu antusias memperhatikan bagaimana anak-anak kita yang ada di desa Bungkaso seperti ini. Saya secara pribadi sangat sepakat sekali dengan Ibu Penny. Yang pertama, pendidikan itu adalah hal pokok, hal dasar untuk kita maju meningkatkan sumber daya. Baik Ibu Penny yang saya hormati, seandainya saya sendiri resmi untuk menjadi protokol Bungkaso seperti ini, hal-hal yang harus saya perhatikan untuk pendidikan anak-anak Indonesia ini sangat penting sekali. Memang kita pahami bersama bahwa pendidikan ini sangat penting untuk kita dan anak-anak kita. Yang secara formal yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dan secara khusus yang bertanya kepada ini, itu baik dari usia dini kita akan lakukan bentuk daripada playground. Ini sangat penting sekali dari proses pembelajaran. Bukan hanya di gedung TK saja, tetapi mungkin nanti kita bisa siapkan di tempat-tempat khusus. Itu awal mulai anak-anak untuk belajar di usia ini. Playground. Kita mohonkan nanti kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian seluruh masyarakat yang ada di Bungkaso Pertiwi yang mampu dan bisa memberikan andilnya, kami akan ajak bekerja sama. Mari kita bangun pendidikan anak-anak usia dini kita. Dan untuk tingkat fasilitas, memang dari program kemarin kita sudah punya tempat yang secara resmi, desa sudah punya tempat dan lahan. Nanti kita akan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Badung. Kita akan bangun gedung TK yang baru. Ini sesuai dengan APBD dan PBDS kita akan kolaborasikan. Lalu keadaan PBD Badung sudah mulai, dan ini sudah juga ada programnya, karena kita sudah punya lahan, dan itu nanti kita akan tinggal. Kemudian juga anak-anak kita akan lakukan khusus-khusus seperti misi yang tadi adalah bagaimana kita memberikan pendidikan usia ini baik dari tingkat SD, TK, SMP, beasiswa untuk anak yatim piatu. Nah, ini yang kita tekankan. Ini salah satu programnya untuk memajukan pendidikan. Kita akan berikan beasiswa tentu dengan ada kriteria-kriteria yang harus kita sampaikan nanti kepada masyarakat. Itu beasiswa baik dari SD, SMP, nanti kita akan berikan sesuai dengan kemampuan anak-anak desa kita. Dan kita akan menggait juga pihak ketiga dengan sistem CSR, mungkin kita bisa kerjasamakan untuk membantu anak-anak biar tidak sampai terputuslah pendidikan ini. Minimal bisa sampai SMA. Itu secara formal. Kalau sekarang non formal, benar memang kita sepakat juga dengan senior kita yang calon nomor 1, Pak Mariano. Kita tentunya pasti dalam masa pandemi yang 2 tahun ini berlangsung, anak-anak kita banyak yang kehilangan pekerjaan. Kemudian antisipasinya kami akan gerakan di desa, lakukan pelatihan program kerja dengan tokoh-tokoh yang ada di Bungkaso Pertiwi dulu yang kita akan ajak, artinya untuk bekerja sama memberikan pelatihan dan pendidikan baik dari segala bidang. Yang pertama yang kita adalah adalah pariwisata, dari tokoh-tokoh kita, dinas terkait, pengusaha. Mari kita bangun bersama. Kami harapkan kita akan lakukan pelatihan itu di kantor desa secara gratis untuk anak-anak muda kita. Kemudian untuk tentang teknologi informasi, ini wajib kita berikan kepada anak muda kita, karena ini untuk mendongkrak desa digital pada zamannya sekarang adalah sudah digital. Anak-anak pemuda yang ada di desa Bungkaso Pertiwi ini biar tidak ketinggalan informasi. Mulai dari pemanfaatan HP, ini yang sangat modern, dan nanti kita akan carikan
pelatih-pelatih khusus tentang pendidikan di era digital ini. Kemudian khusus ini sekadar untuk pendidikan seluruh pemuda. Itu yang pertama adalah pelatihan kerja, baik dari pariwisata, kerja teknologi. Dari segala ini kita akan bekerjasama dengan pihak terkait, baik seperti dari yang kampus dan yang lainnya. Kemudian ada dari swasta yang penting bisa membantu kita untuk membangun desa. Baik, cukup ini mungkin itu program yang bisa saya sampaikan. Mohon doa restunya biar anak-anak kita juga tidak ketinggalan di desa Wonosobo ini, teruskan dengan prioritas pendidikan kita dari usia ini sampai dengan anak muda, karena dongkrak tulang punggung kita adalah anak-anak ini. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih kepada Bapak Nyoman Budo SI selaku calon nomor 23 sudah menyampaikan tanggapan dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Penny Kamilo. Baik, di sini apakah masih ada yang lain untuk di media sosial lain? Apakah sudah ada yang bertanya lagi atau menyampaikan tanggapan atau juga saran? Ya, kami buka saran dengan catatan saran yang diajukan adalah yang berkaitan dengan visi dan misi ketukan seperti target yang sudah disampaikan. Kami persilakan kepada audiens yang mengikuti jalannya kampanye secara daring, baik melalui Zoom, YouTube maupun Facebook Live. Kami persilakan untuk bertanya. Masih ada waktu, ya, masih ada cukup waktu. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Bapak Yandi dan Ibu Penny Kamilo juga sudah memberikan pertanyaan yang sudah bisa ikut mengefektifkan jalannya kampanye dari ini, melakukan interaksi dan benar-benar memperhatikan. Jadi kami kepada calon lain. Ya, silakan. Sekali lagi kami ingatkan, ini adalah kampanye yang dilakukan oleh para calon dalam penyampaian visi dan misi. Jadi gambaran yang disampaikan oleh bapak-bapak calon peserta ini adalah visi dan misi untuk 6 tahun ke depan, karena masa jabatan beliau nantinya di antara ketiga calon yang dari depannya adalah 6 tahun, yaitu tahun 2022 sampai tahun 2028. Untuk Bapak Ibu warga masyarakat Desa Wonosobo Tinggi, ini sudah 3 menit, belum ada yang bertanya, belum ada yang memberikan saran tentang apa. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang akan, jika berkenan, diberikan kesempatan untuk memberikan saran. Ya. Untuk dari hasil informasi yang saya dapat, sini belum ada yang bertanya, baik yang bertanya melalui YouTube, Facebook maupun Zoom, belum ada. Sesuai dengan agenda, waktu maksimal kampanye adalah 2 jam. Karena kita mulai dari jam 10, maka paling lama jam 12 acara kampanye ini akan ditutup. Dan jika selama 2 kali 15 menit tidak ada yang bertanya,
sebelum jam 12 kampanye secara daring ini akan kami akhiri. Kami persilakan mungkin ada perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di Desa Muara Pertiwi dapat memberikan pertanyaan ataupun saran untuk yang berkaitan dengan visi dan misi para calon perempuan. Untuk diketahui bahwa beliau bertiga ini adalah putra terbaik desa, karena sudah ditetapkan menjadi calon dan akan menjadi pemimpin desa selama 6 tahun ke depan. Di antara para calon ini sudah bisa dipastikan akan menjadi pemimpin desa selama 6 tahun ke depan. Kami persilakan, mungkin ada saran, pertanyaan. Dapat kami informasikan juga bahwa masa kampanye calon perempuan yang dilakukan secara daring, baik itu menggunakan media sosial, itu dilaksanakan dari tanggal 16 pada hari ini sampai dengan tanggal 18 Mei. Selama 3 hari akan dilakukan kampanye sesuai dengan surat edaran dari Bupati Bandung. Kampanye hanya dilaksanakan secara daring atau tanpa melakukan pertemuan langsung. Jadi mohon Bapak Ibu mengerti bahwa kampanye tidak akan dilaksanakan lagi ke masing-masing banjar, karena itu sudah menjadi ketetapan dari pemerintah. Karena di Bali, khususnya di Kabupaten Bandung, itu masih masuk kategori level 2, jadi masih dianggap belum bebas dari ancaman COVID, sehingga pemerintah mengantisipasi pelaksanaan kampanye hanya dilakukan secara daring atau virtual. Ini sudah lewat hampir 10 menit, belum ada yang bertanya, belum ada yang memberikan tanggapan, karena waktu terus berjalan. Baik, menizin Bapak. Oke, siap. Ini dari kemana ini? Ya, ya. Baik, menizin. Oke. Mau bertanya. Oke, siap Bapak Nyoman Giri Sedana, jadi Ketua Pemuda dari adik nih, yang sebut adik aja, dari pemuda dari Karangmangu 1, sesuai dengan info yang sudah dia sampaikan tadi, bahwa sebelum bertanya itu wajib menyampaikan nama, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya, yang dia tegaskan. Oke, untuk waktu Baik, kami persilakan. waktunya. Oke. Baik, hadirin para panitia pemilihan kepala desa seperti yang kami hormati, yang saya hormati, serta Bapak dari ketiga calon juga yang saya hormati. Kebetulan ini saya baru selesai ya, terus bisa buka Zoom, jadi lihat ada kampanye terbuka hatinya untuk melakukan pertanyaan seperti itu, Pak. Jadi saya
nama saya Nyoman Giri Sedano, saya dari Banjar Kalon 1. Saya ingin bertanya kepada ketiga calon. Jadi saya mewakili generasi muda, bisa dibilang seperti itu. Saya ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah Bapak ke depannya dalam memajukan, khususnya di bidang pemuda, dalam memajukan generasi muda ini di bidang olahraga, seni dan budaya, serta bagaimana langkah Bapak untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk generasi muda ke depannya, mengingat sangat banyak sekali generasi muda sekarang yang sampai bekerja sampai ke luar negeri seperti Pak. Sedangkan yang kita lihat, kita punya potensi di desa ini, generasi milenial seharusnya bisa bersaing atau berkontribusi untuk kemajuan desa seperti itu Bapak. Oke, baik. Bapak Nyoman Giri Sedano atau Mang Ota, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dapat saya simpulkan pertanyaan dari Giri Sedana. Kita ini untuk ketiga calon. Langkah-langkah yang akan Bapak-bapak lakukan untuk memajukan pemuda, khususnya di bidang olahraga, seni dan budaya, serta untuk membangun lapangan pekerjaan. Bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak-bapak lakukan? Nah, karena tadi dimulai dengan nomor 1, sekarang kita mulai dengan nomor 2. Oke, jadi supaya adil, kita akan ajak. Baik, kami persilakan kepada Bapak Imade Swaryana untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan dari Giri Sedana, yaitu langkah-langkah para calon pekerja atau langkah yang akan Bapak lakukan untuk memajukan pemuda di bidang olahraga, seni dan budaya, serta untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Untuk waktu kami persilakan. Bapak Imade Swaryana, untuk waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Giri Sedano. Masalah yang diajukan ke saya, kalau menurut Pak, langkah memajukan olahraga seni dan budaya itu perlu saya jawab, karena dasarnya nanti kita akan bermanfaat seni dan budaya di desa kita punyai, biar mendapatkan dolar dalam arti itu, seperti memangnya atraksi kegiatan di Ubud, kan itu setiap malamnya ada atraksi seni dan budayanya. Kita mulai sekarang dari desa, menata dari awal apa yang perlu kita tata. Pertama, tata ruang desa Bungkasoperdi yang sekarang masih jalur hidup daerah resapan perlu dirubah. Pada kesempatan saat ini dirubah menjadi atraksi wisata dan penginapan homestay, peruntukannya untuk penginapan dan homestay. Itu yang kami utamakan kegiatan tahun sekarang, kawan DPR sudah merancang perubahan tata ruang. Jadi perubahan tata ruang itu akan terbuka lapangan pekerjaan, walaupun kita tidak perlu investor yang besar-besar. Bahkan kita ada yang bikin sebagai pemilik lahan, membangun villa-villa kecil, penginapan kecil seperti contoh-contoh yang sudah ada di udara. Itu perlu kita kembangkan. Kalau sudah banyak, misalnya lebih kurang ada 50 sampai 100, kemungkinan tamunya kita lumayan. Itu kita tiap malam nanti bikin atraksi pertunjukan. Dari atraksi pertunjukan itu otomatis seni dan budaya kita bermanfaat, mendapatkan hasil dari itu ide yang perlu dikembangkan. Bahkan desa wisata
untuk homestay-homestaynya itu di belakang. Tata ruang sudah berubah, bentukan tata ruang sudah berubah, jalan sudah dibuka dari Ubud ke Pungkasapan ini niscaya itu akan Ubudnya doa Badung pasti terlaksana. Dengan Pak Bupati Ubudnya Badung, Pungkasapan ini, jadinya Ubudnya Badung. Oke. Baik, terima kasih Bapak Kades Sarjana atas tanggapannya yang menggebu-gebu. Untuk selanjutnya kepada calon nomor urut 3. Calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan. Pertanyaannya, langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk memajukan pemuda di bidang olahraga, seni, dan budaya, serta untuk membuat lapangan pekerjaan. Untuk waktu kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan memberikan lagi ini pertanyaan yang bagus, yang apresiasi kepada anak muda yang berarti artinya ini adalah salah satu wujud peduli dari kami. Baik, pemain dari yang bertanya dan saya akan berikan arahan. Kalau masyarakat memberikan amanat di dalam 6 tahun ini kepada siapa pun mengikuti desa Peduli, bukan hanya memimpin tetapi melayani masyarakat seperti langkah awal yaitu pertanyaan pertama adalah tentang olahraga. Yang jelas olahraga ini sangat penting untuk masyarakat kita, baik dari kaum muda, dan ini tentunya kami dari desa akan mensupport kegiatan dari cabang olahraga apapun yang ada yang bisa, terutama yang di potensi kita ada baik dari poli, kemudian ada bulu tangkis, kemudian ada futsal, itu mulai dari prasarana. Kita akan mulai kata kita ikut di desa akan ambil karena program selanjutnya ini adalah pemberdayaan yang paling penting. Dan kami akan mensupport anak-anak muda dari bidang olahraga apapun. Yang penting anak-anak muda sekarang ini mau. Ini yang pertama. Kemauannya apa? Ini kita akan berkoordinasi dengan seluruh pemuda nanti untuk khusus nanti di bidang-bidang yang masing-masing terutama di olahraga. Kita akan duduk bersama apa yang diinginkan anak muda nanti kita sepakati bersama. Dan kami akan dari desa akan selalu memberikan yang terbaik, mensupport dan untuk meningkatkan seni olahraga ini kita karena dari selama 2 tahun tidak ada anggaran yang namanya perlombaan, kita akan tunjukkan nanti kalau situasi COVID ini sudah hilang dan anggaran kita sudah menyesuaikan dengan kesepakatan bersama, kita akan lakukan perseni desa. Kita akan lakukan perlombaan dari bidang olahraga khusus di desa kita dulu, nanti kita saling biar per provinsi nanti kita ikuti ke tingkat yang lebih tinggi. Kami akan selalu mensupport, memberikan baik dari pelatihan dan motivasi nanti kepada anak muda di bidang olahraga apapun itu, yang penting kemauan anak-anak muda sekarang di bidang apa yang akan harus diperlukan. Biar kita punya ekon, biar tidak artinya sembarangan. Tapi ekon kita apa? Poli. Kita punya poli yang berkualitas. Bulu tangkis, kita punya bulu tangkis yang berkualitas. Nanti kami akan siapkan motivasinya baik dari sarana prasarana dari desa kami akan support. Untuk seni, ini sangat penting sekali karena desa kita salah satu desa wisata yang kita gali dengan seni-seni yang ada khususnya di masyarakat kita anak-anak, karena sering juga kita lihat dari ketiga bayar ini sangat kental sekali, terutama seni tari. Ini memang diperlukan dikaitkan dengan kegiatan yagno. Nah ini nanti langkahnya adalah kita akan berikan pelatihan tari. Mungkin desa nanti akan membackup, tidak ada apa namanya di pemerintah provinsi itu ada penyuluh agama, mungkin di sana kita akan berikan. Kemudian sesuai dengan aturan Pak Gubernur, kita di desa harus ada istilah penggalian seni. Nah ini kita akan berkolaborasi karena ada di sana ada program seni yang ada di Pawongan yang harus kita gali, dan potensi-potensi yang ada ini yang di Pungkasapan ini khususnya sangat banyak yang saya lihat anak-anak yang berbakat dan berprestasi di bidang seni tari. Nanti salah satunya tiap-tiapnya kita nanti bikinkan festival untuk anak-anak. Tapi biar tidak muluk-muluk, ini kan prosesnya sesuai dengan aturan dan anggaran. Terus sekarang kita bikin festival yang sangat indah, yang penting kemauan anak-anak muda bangkit dari olahraga seni. Kita dari desa selalu mensupport dan memotivasi. Bukan hanya mensupport motivasi, kita akan ikut andil di dalam. Karena ini kita ada itu program yang provinsi Bali di dalam peningkatan seni
Kemudian untuk lapangan kerja, nah ini kembali sekarang dengan apa kemauan anak-anak ini, karena potensi kita banyak sekali yang perlu kita gali sekarang. Kita harapkan anak muda tergolong banyak, kerja banyak, bangkit, mari kita bangkit, kita gali potensi kita sendiri, sumber daya alam kita sendiri, mari kita satukan barisan, mari kita gali dan ini biar menciptakan suatu lapangan kerja. Baik dari pertanyaan, sekarang zaman era modern, pertanyaan itu sangat penting sekali. Jangan malu, jangan takut. Tingkatkan entrepreneur kita. Berikan artinya pelayanan khusus baik di bidang pertanian, nanti kami gantikan penjualan. Kalau anak-anak ingin berbakat bergelut di sana, ini kan salah satu juga. Contoh, ada tanaman cabai yang keren sekarang. Kalau tidak adanya program penyuluhan, gimana kita mulai? Nah ini kami akan kaitkan dengan dinas pertanian, perikanan, harus betul membantu desa kita, terutama anak-anak yang ingin maju di pertanian. Pariwisata, kita ciptakan lapangan kerja untuk pariwisata, bangkitkan di sini di desa kita. Dan kami berharap juga kepada senior-senior kita yang akan bergelut di desa harus ikut di dalam membangun ini. Nah ini program yang harus kita koordinasikan. Dan yang tadi akan selalu mengawal program ini. Kami akan membantu anak-anak mencarikan kreatif, mencarikan celah dimanapun dia terbuka lapangan kerja, bukan hanya di luar dia dilirik itu bagus, tetapi sementara ya, tapi kita gali di daerah kita sendiri. Kalau sudah mulai bangkit pariwisata, kita minimal warga kita 60% sesuai dengan layak terserap dulu di wilayah kita. Baik, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, ini sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Waktu sudah kembali. Baik, terima kasih Bapak calon nomor 3 sudah menyampaikan tanggapannya juga dengan semangat. Sekarang untuk calon nomor 1 Bapak Imade Arjana SH untuk dimohonkan menjawab pertanyaan dari diri sedana, yaitu pertanyaannya langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dalam untuk memajukan pemuda di bidang olahraga, seni dan budaya serta untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Itu waktu dipersilakan. Terima kasih Ketua Pemuda Banyak Keren yang sudah bertanya luar biasa untuk langkah-langkah tentang serta membangun lapangan pekerjaan. Saya bahas dulu yang pertama dari lapangan pekerjaan. Kalau nanti saya dipercaya menjadi kepala desa, sudah barang tentu lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda. Pasti saya upayakan maksimal. Contoh, sekarang banyak anak-anak pemuda tamat SMA, bahkan D1 yang mengaku tidak mempunyai pekerjaan atau butuh di bidang pekerjaan. Saya pribadi telah melakukan upaya-upaya dari dulu secara pribadi, person to person, banyak sudah bibit-bibit di Karangdalam yang bisa bekerja ke kapal pesiar. Itu awalnya adalah dari saya pribadi yang jalan, sehingga ada bibit-bibit berikutnya, ada bibit berikutnya, ada bibit berikutnya. Itu jadi langkah awal dari saya pribadi. Kalau saya jadi kepala desa, sudah barang banyak pemuda tamatan SMA atau sarjana atau D1 yang ingin bekerja ke kapal pesiar. Tetapi kendalanya pasti biaya, yakin pasti biaya. Bagaimana cara memecahkan biaya? Saya kalau jadi kepala desa, saya akan membentuk koperasi. Jadi koperasi yang ada di desa akan membantu para pemuda
yang ingin bekerja ke kapal pesiar. Karena saya mempunyai jalan itu. Karena saya mempunyai kenal dengan beberapa perusahaan yang sudah memberikan informasi. Ayo Pak, pemudanya. Ayo Pak. Tapi kendalanya di bidang biaya. Nah, kalau saya jadi kepala desa membentuk koperasi, sudah barang tentu koperasi dulu yang membiayai, sehingga tidak ada hambatan. Di sini perlu kejujuran, tidak mencari keuntungan pribadi, sehingga bisa membantu masyarakat. Jadi yang niat bekerja ke luar negeri bisa mengajukan koperasi dengan jaminan tertentu, sehingga nanti apabila dia sudah berangkat, dia mengembalikan sesuai dengan aturan koperasi. Itu pertama. Jadi masyarakat kita tidak punya kegiatan, jadi sudah banyak buktinya di Karang Dalam 1, Karang Dalam 2 yang bekerja ke kapal pesiar, namun terbentur dengan biaya. Karena biaya harus sendiri besar, tapi penghasilnya juga besar. Itu ide saya membentuk koperasi. Kedua, saya sarankan mengikuti pelatihan juga terbentur dari biaya, sehingga nanti koperasi itu bisa memberikan regulasi kepada pemuda-pemuda yang berniat bekerja ke luar negeri. Itu yang pertama. Sekarang kalau mempunyai niat lain, kita akan gandeng pengusaha-pengusaha agar bisa memberikan pelatihan, kemampuan di bidang ilmunya masing-masing. Nah, itu tentang pembangunan lapangan kerja. Sekarang tentang langkah-langkah untuk memajukan olahraga dan seni. Olahraga saya tidak terlalu berbohong. Mari kita pecahkan bersama. Kalau perlu untuk memajukan olahraga, kita anggarkan di BPD itu. Kita anggarkan olahraga apa? Kita anggarkan sehingga ada anggaran untuk memajukan olahraga. Karena tidak akan mungkin bisa memberikan secara pribadi, tuh gitu. Ini uang gitu. Tidak akan mungkin. Pasti kita ajukan anggaran untuk memajukan olahraga. Gitu. Nonsen itu kalau olahraga tanpa anggaran nonsen. Siapa yang mampu akan menjadi sponsor di bidang olahraga? Kecil kemungkinan. Jadi kalau saya nanti jadi kepala desa di kota saya, mari kita anggarkan kalau ingin memajukan olahraga. Di bidang seni tetap juga harus ada anggaran. Kalau kita membentuk sanggar, dari mana biayanya? Bidang seni tidak bisa kita harus ayo kumpul belajar menari. Memangnya orang belajar menari itu gurunya tidak dikasih imbalan. Tetap juga perlu ada anggaran. Perlu juga ada sanggar. Kalau tanpa sanggar bagaimana menyalurkan seni itu? Siapa mau dicari oleh yang menginginkan seni itu? Tetap juga ada anggaran. Jadi seni itu harus kita membentuk sanggar seni. Kalau sudah membentuk sanggar, ada khusus menangani seni,
Jadi untuk kontribusi ke masyarakat, jadi melalui sana. Jadi kita tidak bertumpuk kita harus masukkan ini sehingga masuk setiap hari dan menurut keyakinan saya nonsense. Jadi kita paling tidak menganggarkan olahraga seni, ada sanggar yang kita pacu sehingga seni dapat berjalan dengan baik. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Semoga berkenan dan para pemuda ibu kota seperti ini bisa mencoblos nomor 1 sehingga terbentuk olahraga seni dan saya hidup Baik, terima kasih kepada Bapak Imade Arjano yang sudah menyampaikan tanggapan jawaban dari pertanyaan Nyoman Diri Kirana. Nah, untuk selanjutnya ini masih ada waktu, masih sedikit, kurang dari 10 menit. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Sika dari Bayangkara Kuning. Ini untuk ketiga calon juga. Ini terkait dengan apa tanggapan dari Bapak calon, para calon dari Bapak selain pariwisata. Mungkin ada tanggapan dari Bapak calon selain pariwisata, bagaimana mengembangkan program pertanian di desa yang saat ini sangat penting. Mungkin selain pariwisata, bagaimana mengembangkan program pertanian di desa yang saat ini sangat penting. Jadi untuk karena waktu kita sangat terbatas, sekarang kami berikan waktu maksimal 3 menit per masing-masing calon sesuai dengan urutan tadi yang di calon nomor 2. Sekarang kita mulai dengan nomor 3 yang pakai timer untuk disiplin waktu maksimal 3 menit per masing-masing calon. Kalau untuk waktu kami persilakan kepada Bapak Inomalinda SE untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita di desa tidak selalu hanya pariwisata saja, tetapi pariwisata yang kita bicarakan adalah ekon kita dengan desa wisata. Ini sangat luar biasa sekali kepada pertanyaan yang kita berasal Mesika dari Tempat Kuning, sangat menarik. Dan kita di pemerintah desa nanti tidak hanya berfokus itu saja. Khususnya ada potensi lain yang bisa membantu kita dalam pertanian. Yang jelas kita perlu perhatikan. Yang pertama langkahnya adalah kami dari desa akan memfasilitasi seluruh warga, baik dari pembentukan kelompok, kemudian kita akan bekerja sama dengan dinas pertanian. Kita akan adakan penyuluhan tentang pertanian. Itu yang sangat penting. Karena kita tidak punya dasar ilmu pengetahuan di mana kita mengembangkan potensi. Yang jelas sekali lagi dia katakan kepada masyarakat yang penting ada niat dan mau. Ayo kita bagikan pertanyaan. Yang pertama adalah penyuluhan. Kami dari desa akan memfasilitasi bekerja sama dengan dinas terkait, yaitu dinas pertanian. Kemudian kita akan ajak untuk beberapa kelompok di desa sesuai dengan kebidaannya masing-masing. Mungkin petani cabai, durian dan lain sebagainya. Dan yang paling penting hanya bukan di komunitas saja. Kami akan berharap uluran tangan dari para sesepuh ataupun yang bergelut di bidang pertanian. Itu yang paling penting sekali. Pihak ketiga yang menguasai bidang pertanian dan ingin ikut andil, kami harapkan tidak kerjasama. Karena pada prinsipnya membangun desa tidak bisa kita berdiri sendiri saja, tidak boleh di komunitas saja. Ini harus ada ikut campur dari masyarakat luas, baik dari pemerintah, kemudian dari investor, pihak ketiga terkait dari bidang masing-masing. Itu kami harapkan. Dan di bidang pertanian khususnya seperti tadi kami akan katakan yang pertama adalah penyuluhan dan pelatihan bidang pertanian. Kami akan bentuk kelompok-kelompok sesuai dengan kemauan dan keinginan masing-masing. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nyoman Budo SE calon nomor 3 sudah menyampaikan tanggapan
sesuai dengan waktu, gitu ya. Untuk selanjutnya mempersilakan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan, yaitu pertanyaannya. Ya, selain pariwisata, bagaimana mengembangkan program pertanian di desa yang saat ini sangat penting? Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana mengembangkan program pertanian di desa yang saat ini sangat penting. Jadi program pertanian itu seolah-olah ditinggalkan oleh masyarakat kita karena dia lirik adalah pariwisata, karena itu mendatangkan hasil yang sangat cepat. Jadi seolah-olah pertanian itu ditinggalkan. Jadi saya sangat setuju tadi dengan kandidat nomor 3. Memang secara normatif harus mendatangkan, harus berupaya untuk mendatangkan penyuluh lapangan. Jadi pertanian itu masih dalam, jadi kalau pertanian itu dalam arti luas, kan ada pertanian mungkin perikanan juga pertanian, perkebunan juga pertanian, ya kan? Jadi pertanian dalam arti luas. Jadi kalau khusus kita bertani sawah gitu aja kan pertanian dalam bentuk satu aja, sempit aja itu, karena pertanian luas. Jadi ada pertanian air, ikan, memelihara ikan, memelihara sapi, perkebunan, persawahan. Jadi itu kompleksitas. Harus memang kita berkoordinasi dengan dinas terkait sehingga dinas terkait bisa memberikan penyuluhan. Betul apa yang dikatakan oleh teman saya yang nomor 3, memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang mendalami di bidang pertanian. Itu Pak, harus itu. Manusia itu kalau tidak dilakukan penyuluhan. Kedua, jadi kalau dalam pertanian arti sempit, contoh pertanian perkebunan padi, umpamanya kan perkebunan. Jadi kita maksimalkan untuk koperasi itu terbuka supaya petani itu tidak putus asa. Bagaimana jalur sirkulasinya, jalannya pupuk. Karena ini jarang tersentuh, bingung masyarakat yang bertani sawah itu. Pak, kok pupuk sulit sekali mencari. Nah, di mana terlambatnya? Karena kurangnya koordinasi dan sifatnya tidak terbuka. Apakah males petugasnya? Apakah memang petugasnya tidak mempunyai wawasan kemana harus jalan? Itu sehingga pertanian kita ditinggalkan. Maka dari itu faktor pertama, penyuluhan itu penting. Kedua, koperasi itu penting karena koperasi itu tulang punggung. Ya, baik. Pak nomor urut 1 Bapak Adi Arjana Shah, karena waktu untuk menyampaikan tanggapannya tapi kapnya. Ya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri Suhardiano untuk memberikan tanggapan terkait pertanyaan dari Sika. Selain pariwisata, bagaimana mengembangkan program pertanian di desa yang saat ini sangat penting? Semua dari pertanyaan. Jadi sebelum pariwisata kita hidup di dan seni pariwisata waktu zaman dulu sedang sehidup orang tua kita cuma mengandalkan petani, ibu sapi, mencari, bentar cari bahasa roh itu hidup benar masih siang. Yang makin siang lagi pasang melirik itu ada utang misalkan generasi makin di samping itu kerja-kerja itu makin sambung jadi bentuk yang berbentuk kelompok-kelompok yang ada di desa Bungkasa Pertiwi. Selain pariwisata ini itu kelompok lokal itu pun menghasilkan untuk sakunya pun masih ke pengolahan makanan dari PKK, sampun masih membagi sekali kegiatan makin sampun dilaksanakan oleh kelompok PKK yang menyediakan makanan. Itu sampun membagi sampai itu dari apa yang
sudah berjalan sudah 3 tahun, sudah dibina oleh CSR Aqua Mamal di bidang pengolahan lahan pertanian seperti pembuatan pupuk organik, pembuatan mol untuk penyemprotan hama-hamanya itu sudah berjalan, bahkan kegiatan itu akan berjalan sampai lagi 2 tahun. Mudah-mudahan petani kita bisa menambah penghasilannya, bahkan sudah terbukti dari pertanian padi jadi dari 2 panen ini sudah berhasil dari organiknya, sudah ternyata kelihatan sudah masyarakat menikmati. Mudah-mudahan ketahanan pangan di Desa Bongkasa ini dapat dilaksanakan tahun ini. Untuk setelah pemilihan ini, mudah-mudahan nanti program desa masalah ketahanan pangan dan pertanian, ketahanan dan hewani dilaksanakan untuk pembibitan babi, itu biar bisa masyarakat bisa mengatas babi dari desa biar berkelanjutan untuk terdidik. Itu saya baca bagian semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak calon nomor 22 Bapak Ade Salyano. Nah, ini karena waktu masih tersisa sedikit, lagi 6 menit, dan masih ada satu pertanyaan yang terakhir sehingga sesi yang mengajukan pertanyaan kami tutup. Jadi pertanyaan terakhir sekaligus statement penutup dari masing-masing calon kami persilakan. Oke, dan ini pertanyaan dari Bapak Aryoga dari Banjar Tegak Kuning yang bertanya kepada ketiga calon, yaitu jika nanti Bapak terpilih menjadi kepala desa, perubahan apa yang Bapak lakukan dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun mental desa? Ya, jadi perubahan apa yang akan Bapak lakukan dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun mental desa? Nah, ini kami persilakan maksimal waktunya 2 menit. Oke, maksimal waktunya 20 menit untuk masing-masing calon sekaligus close statement. Oke, dari masing-masing calon. Untuk waktu sekarang kita mulai lagi dari nomor 21. Untuk Bapak ulangi dulu pertanyaannya. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Jika Bapak terpilih menjadi kepala desa, perubahan apa yang akan Bapak lakukan dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun mental desa? Untuk waktu kami persilakan. Oke, terima kasih semua, bagus sekali pertanyaannya. Perubahan apa yang Bapak akan lakukan jika Bapak terpilih jadi kepala desa? Perubahan apa yang akan Bapak lakukan tentang fisik dan mental? Jadi begini, kalau perubahan fisik yang dimaksud dengan di sini adalah fisik pembangunan kalau tidak salah. Jadi kalau ada anggaran pembangunan, saya akan serahkan kepada masyarakat untuk dikelola dan membentuk tim pembangunan. Mungkin secara fisik itu maksudnya membentuk tim pembangunan yang telah ada di Banjar-Banjar. Jadi kita terbuka berapa sebenarnya anggaran pembangunan di Banjar A atau Banjar Tegal Kuning atau Karangdalam 2, Karangdalam 1. Silahkan tim Banjar itu yang melakukan pekerjaannya sehingga pengawasan oleh tim-tim yang sudah ditunjuk. Jadi saya jadi kepala desa hanya melakukan pengawasan dan pelayanan. Pengawasan yang dimaksud adalah apakah benar sudah jalannya anggaran ini, apakah sudah benar jalannya kegiatan ini. Itu. Kedua, mental. Ini sedikit mental belum dibahas berapa ya? Jadi mental, kita harus merubah karakter seseorang. Jadi mentalnya itu mental diam. Wah, itu mental yang salah itu. Coba berani, gentle, pertanyakan. Ini kenapa ada seperti ini Pak? Kenapa tidak pernah disosialisasikan? Kok ujung-ujung sudah ada? Itu harus merubah mindset masyarakat. Ya, waktu habis Bapak. Jadi demikian tanggapan dari Bapak Imade Arjano SH tahun 2021. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Imade Sarjana calon nomor
menit, di mana pertanyaannya, jika Bapak nanti terpilih menjadi kepala desa, perubahan apa yang akan Bapak lakukan dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun mental desa? Waktu dan kami persilakan. Yang wali-wali ditang ini fisik kami kirang mesidang yang laksana itu kan ataupun las itu kena belum puput pendiam karena selama teori ini jembatan itu kan belum jalan tapi ini peninggi sebenarnya itu ke kerja-kerjaan ataupun memabdi kami ini itu kan saya belum tidak mesidang. Ini masalah SDM sumber daya manusia yang kita harus dikembangkan itu kan belum lagi yang menginginkan karena dari sumber daya manusia ke sana Pacang mengharapkan kalau sumber dayanya sudah termasuk bagus tetapi kemiskinan tidak akan ada. Dari itulah akan dilaksanakan kegiatan atau pendidikan di atas SMA rencananya biar anak-anak di desa Bekasi ini menikmati kuliah gitu dan saya Pacang ke Timur itu tujuan yang untuk memuliakan anak-anak yang ada di desa ini gitu. Demikian dari Bapak calon nomor 2 Bapak Adi Swadana. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Inyoman Dudo SD selaku calon nomor 3 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kade Aryoga, di mana pertanyaannya, jika Bapak nanti terpilih menjadi kepala desa, perubahan apa yang Bapak lakukan dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun mental desa? Untuk waktu dan tempat persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini sangat luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kami sangat bangga sekali. Jawaban kami hanya sederhana sekali. Untuk fisik dan mental, yang pertama, kalau memang tidak ada yang mempercayai dia, yang ingin kepala desa sebagai kepala bekal, yang perlu kita rubah adalah mindset pola pikir kita, karakter itu di mana? Desa. Di pemerintahan desa kami akan lakukan perubahan, penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian masing-masing. Ini yang penting dulu. Kami akan lakukan perubahan di desa. Kalau kita tidak bisa merubah personil dan karakternya, bagaimana kita membangun desa kita? Itu langkah pertama. Saya sederhana sekali, kami akan lakukan perubahan sumber daya manusia atau personil yang ada di pemerintahan desa. Kami akan tempatkan sesuai dengan keahlian, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian ikut bekerja sama dengan kita bersama, membangun desa, kemudian membangun baik secara mental dan fisik. Kalau masalah fisik, nanti kita akan sesuaikan secara terbuka, transparan, menggunakan anggaran desa. Baik, itu simpel sekali. Menurutnya adalah yang paling penting kita bangun karakter, kemudian merubah atau menyusun SDM kita di pemerintah desa sesuai dengan keahlian dan keilmuan masing-masing. Baik, dari pertanyaan ini, kalau memang masyarakat secara ingin perubahan, saran demikian. Coblos nomor 3, berbaju hitam, pakai kacamata. Ngiring, saran-saran bikin perubahan di desa bersama yang dari masyarakat Bogor seperti ini, kita bangun bersama. Lakukan perubahan bersama, kita maju bersama. Terima kasih. Om Santi Sayo. Baik, terima kasih kepada Bapak para calon peserta Bogor TV yang sudah menyampaikan visi dan misinya, kemudian sudah melakukan dialog, interaksi dengan masyarakat Desa Bogor TV sesuai dengan tata tertib dan aturan yang ditetapkan. Karena kita mulainya tadi 10 lebih 2 menit, sekarang sudah 4 sesuai edaran, kita maksimal melakukan acara 2 jam. Jadi acara kampanye dari calon perbekal Bogor TV pada hari ini akan segera kita akhiri. Untuk waktu kami persilakan kepada pembawa acara untuk acara, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat baik yang hadir secara langsung maupun secara daring yang sudah mengikuti dari awal, yang sudah melakukan interaksi. Terima kasih atas perhatian
dan partisipasinya, dan kami atas nama panitia pemilihan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak, kami mohon dimaafkan. Akhir acara nanti sesuai dengan akan dipandu oleh MC yaitu foto bersama. Itu waktu kami persilahkan kepada pembawa acara. Baik, demikian tadi sesi tanya jawab dari masing-masing calon pembekal. Sebelum acara kita akhiri, kita isi dengan sesi foto bersama. Yang maju dan mandiri.